Chapter 1321. Labu tersebut hanya dikumpulkan sebentar, dan Yang Chen tiba-tiba merasakan suatu kelainan. Kesadaran spiritualnya tidak mendeteksi apapun, tetapi Yang Chen masih menarik tangannya tanpa berpikir dan mengeluarkan labu itu dari air. Meski begitu, sepertinya itu masih satu langkah terlambat. Nyala api yang tidak terlihat dan tidak berwarna telah membungkus seluruh labu dan mulai terbakar. Bahkan bukan hanya labu tersebut, apinya sudah mengalir ke tangan Yang Chen yang memegang labu tersebut. Di dalam air yang lemah, sebenarnya terdapat nyala api yang tersembunyi sehingga orang tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Jika Yang Chen tidak mencoba mengumpulkan air yang lemah, dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Apa yang membuat Yang Chen semakin terkejut adalah dia sepertinya merasakan ada sesuatu yang lain memasuki labu tersebut, tetapi sekarang dia terpengaruh oleh nyala api, dan dia tidak dapat mengetahui apa itu. Nyala api yang tidak terlihat dan tidak berwarna bahkan tidak memiliki panas yang membakar seperti nyala api biasa, seolah-olah tidak ada sama sekali. Tapi Yang Chen memegang labu di tangannya dan bisa dengan mudah merasakan nyala api. Nyala api semacam ini tidak akan memanas, dan sepertinya tidak akan membakar labu tersebut, tetapi api yang menyebar ke tangan Yang Chen mulai menyebar ke atas. Pada saat yang sama, api pembakaran surga yin yang di tubuhnya memiliki postur yang bergerak, seolah-olah akan lepas kendali. Dia tidak bisa merasakan kerusakannya untuk saat ini, tapi bukan berarti tidak ada kerusakan. Yang Chen adalah seorang Grandmaster bermain api, dan dia bisa memahami ini lebih baik daripada orang lain. Air dan api itu kejam, itu bukan sekadar pepatah. Semakin sunyi dan tidak terlihat nyala apinya, semakin besar dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap manusia. Mereka yang jatuh ke dalam air yang lemah, banyak dari mereka yang memiliki atribut air. Masuk akal, meski kurang bagus, mereka juga bisa mendukungnya untuk sementara. Masalahnya adalah tidak peduli apa atribut orang yang jatuh, mereka tidak dapat menahan lebih dari selusin napas di air yang lemah. Itu sama sekali bukan suatu kebetulan. Nyala api ini mungkin salah satu alasan utamanya. Untuk saat ini, tidak mungkin membedakan jenis nyala api itu. Yang Chen tidak peduli untuk membedakannya. Pada saat ini, penting untuk menyelamatkan tangan dan labu tersebut. Benda-benda di dalam labu itu, kecuali beberapa mata air roh, tidak mampu kehilangan apapun lagi. Senjata ajaib terbaik untuk mengumpulkan benih api adalah tungku roh yang dalam, tapi ini bukan saat yang tepat untuk mengumpulkan benih api. Penting untuk naik ke kapal terlebih dahulu. Setelah menaiki kapal kristal langya, akan ada banyak waktu dan tempat yang aman untuk mengambilnya. Saat ini, Yang Chen tidak peduli dengan hal lain. Dia mengendalikan kait 5 elemen untuk menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap mata, bergegas ke kapal kristal langya. Begitu dia melakukan kontak dengan kapal kristal langya, dia mau tidak mau dipindahkan ke tempat lain. Begitu dia menginjaknya, Yang Chen melepaskan Gao Yue dan wanita lainnya. Penjaga, dia benar-benar tidak bisa menjelaskan apapun. Yang Chen hanya mengucapkan dua kata ini dan duduk bersila. Kemudian dia mengorbankan tungku roh yang dalam dan mulai mengendalikan tungku roh yang dalam di dekat api yang menyala, mencoba mengumpulkannya. Para wanita tidak mengerti apa yang dilakukan Yang Chen pada akhirnya, mereka hanya tahu bahwa dia mengumpulkan air yang lemah, dan kemudian dengan cepat menaiki kapal kristal dengan perubahan ekspresi yang besar. Melihat betapa berhati-hatinya Yang Chen, tidak ada yang berani lalai. Mereka segera berpencar ke beberapa arah, melindungi Yang Chen di tengah. Dalam waktu sesingkat itu, nyala api yang semula hanya menyala di tangan sudah melonjak hingga ke siku, dan sepertinya akan segera mengalir ke lengan besar. Dan tangan kiri Yang Chen sudah terasa sedikit lesu, ini pasti kekuatan apinya. Itu bisa membuat Yang Chen, seorang ahli hebat dalam bermain api, menjadi seperti ini, itu benar-benar level kelas 6. Begitu tungku roh yang dalam menyentuh benih api, Yang Chen tiba-tiba merasakan firasat buruk, sepertinya benih api ini dapat menghancurkan roh dari tungku roh yang dalam. Ini bukanlah fenomena yang baik. Yang Chen berusaha keras ke dalam tungku roh yang dalam. Apa yang disebut roh adalah tanda pribadi dari jejak kesadaran spiritual Yang Chen, yang terus ditingkatkan dan pemurnian pengorbanan terus-menerus terbentuk. Setelah hilang, hasil pemurnian pengorbanan Yang Chen sebelumnya akan hancur. Yang Chen belum pernah menyentuh benih api seperti itu. Itu tidak terlihat dan tidak berwarna, dan bahkan tidak melukai tubuh. Ketika kesadaran spiritualnya menyentuhnya, ada tanda mencair. Bagaimana dia bisa mengumpulkannya? Dalam sekejap, keringat dingin Yang Chen keluar. Dan para wanita yang selalu memperhatikan Yang Chen, ketika mereka melihat keringat di kepala dan wajah Yang Chen, mereka semua terkejut. Setelah sekian lama berhubungan dengan Yang Chen, siapa yang pernah melihat Yang Chen berkeringat seperti ini? Untungnya, Yang Chen hanya gugup saat itu, tapi dia segera tenang. Beberapa metode terlintas di benaknya dalam sekejap, dan kemudian dia segera menentukan metode mana yang menurutnya paling mungkin berhasil. Bab prestasi yang diberikan oleh kakak Li Cheng, dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan dengan teknik normal. Satu-satunya efek samping adalah ia perlu mengonsumsi banyak manfaat. Pada saat ini, Yang Chen untuk menyelamatkan tungku roh labu yang dalam dan nyawanya sendiri, apa manfaatnya? Banyak pahala mulai mengalir ke tungku roh yang dalam dan labu. Tentu saja, lengan itu tidak akan pernah terlewatkan. Dengan perlindungan bab prestasi, Yang Chen segera menyadari bahwa api tidak lagi menyebar ke atas. Ada sebuah pintu. Dengan berkah dari pahala, tungku roh yang dalam akhirnya tidak lagi mengalami kerugian dan mulai menghubungi api secara mendalam. Banyak pahala yang dimasukkan ke dalam tungku roh yang dalam oleh Yang Chen, melindungi tungku roh yang dalam dan mengumpulkan benih api tanpa nama ini sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, labu tersebut juga terlindungi, dan tidak akan rusak atau berkurang kualitasnya. Jejak api dikumpulkan oleh tungku roh yang dalam dan disimpan di tempat yang sesuai. Tungku roh yang dalam layak menjadi tungku alkimia yang dapat diperingkat di istana surgawi di masa depan. Ketika tidak terluka oleh nyala api, itu menunjukkan efeknya yang sangat kuat.
Yang Chen merasakan nyala api di lengannya berkurang sedikit demi sedikit, perlahan kembali dari siku ke pergelangan tangan, dan kembali ke telapak tangan, jari, dan nyala api yang membakar tubuh semuanya terserap. Setelah api di tangannya padam, dia mulai mengincar api yang menyala di labu tersebut. Dengan cara yang sama dan dengan cara yang sama, nyala api pada labu akhirnya dikumpulkan ke dalam tungku roh yang dalam. Ketika jejak api terakhir menghilang, bahkan Yang Chen tidak dapat mendeteksi sisa apapun, Yang Chen akhirnya menghela nafas lega dan tidak lagi khawatir. Krisis berlalu dengan tenang, dan saat Yang Chen santai, dia juga mulai merenung. Jenis benih api yang belum pernah terlihat sebelumnya, tidak terlihat dan tidak berwarna, serta tidak membakar tubuh. Apakah ini tujuan yang ingin ditemukan Yang Chen di sumur Langya kali ini, api yin murni kelas 7? Begitu ide ini keluar, ide ini mulai tumbuh tak terkendali, dan bahkan Yang Chen tidak dapat mempercayainya. Meskipun keberuntungannya sendiri bagus, sampai saat ini masih belum bagus, bukan? Apakah ini benar-benar api yin yang murni? Namun, api yin murni yang sebenarnya, Yang Chen belum pernah melihatnya, dan dia tidak yakin. Ini bukan api yin murni yang sebenarnya, tapi api naga yang melahap roh. Ketika Yang Chen menebak-nebak, sebuah pikiran datang langsung dari labu dan terlintas di benak Yang Chen. Chapter 1322. Naga api pemakan roh. Mendengarkan suara ini, Yang Chen juga terkejut. Di satu sisi karena nama nyala api ini, di sisi lain karena bunyinya yang tiba-tiba. Ketika Yang Chen mengumpulkan air yang lemah, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sepertinya ada sesuatu yang masuk ke dalam labu. Namun saat itu, Yang Chen tidak sempat mengurusnya karena terjerat api. Benar saja, sekarang orang ini melompat keluar. Untungnya, orang yang melompat keluar dan mengeluarkan suara, setelah pemeriksaan Yang Chen, bukanlah musuh yang menakutkan. Pada saat ini, Yang Chen tidak khawatir, dan tentu saja dia dapat dengan mudah menjelajahi situasi di dalam labu. Orang yang mengeluarkan suara itu jelas merupakan tubuh roh yang sangat lemah. Suara itu dapat ditransmisikan ke pikiran Yang Chen karena pihak lain dan kesadaran spiritual Yang Chen bersentuhan, dan dia menggunakan metode yang mirip dengan seni rahasia pengendalian binatang untuk mencapai tujuannya. Bagi Yang Chen, pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk melukai dirinya sendiri. Sebaliknya, jika Yang Chen mau, dia bisa dengan mudah melenyapkan tubuh roh lemah ini. Api naga pengikis roh juga mengejutkan Yang Chen. Jenis api legendaris yang hanya bisa ditemui tetapi tidak dicari sebenarnya ditemui di sini. Seperti namanya, api naga pemakan roh adalah api unik yang dimiliki klan naga. Karena tidak ada klan naga di dunia, api jenis ini hampir punah. Dia tidak menyangka akan ada satu di sini, dan itu juga dikumpulkan oleh Yang Chen ke dalam tungku roh yang dalam. Dia tidak tahu apakah harus mengatakan Yang Chen beruntung atau berani. Jika api naga pemakan roh dihitung berdasarkan tingkatannya, itu juga merupakan benih api kelas 7, salah satu benih api terkuat di dunia. Dengan kemampuan Yang Chen saat ini, nyatanya dia tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan roh naga pemakan roh. Yang Chen hanya mendengar benih api jenis ini. Dua kata dari naga api pemakan roh dengan jelas menunjukkan karakteristik benih api. Kekuatan utamanya adalah membakar semua jenis tubuh roh. Jika ditaruh pada makhluk hidup maka akan membakar kesadaran spiritual makhluk hidup tersebut. Jika bukan karena dia cukup beruntung mendapatkan bab prestasi dari Li Cheng dan mahir dalam mengolahnya, Yang Chen mungkin telah mati di kapal kristal Langya. Jejak ketakutan muncul di benaknya. Yang Chen tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan tubuh spiritual. Dia pertama kali memberitahu istri dan selirnya bahwa dia baik-baik saja. Mereka mungkin sudah lama menunggu dengan cemas. Apalagi karena mereka berada di kapal kristal Langya yang penuh bahaya, mereka semakin cemas. Melihat Yang Chen baik-baik saja, para wanita itu akhirnya merasa lega. Atas perilaku berani Yang Chen, para wanita tidak tahu bagaimana harus berkomentar. Pada akhirnya, Gao Yue maju dan menegur keras Yang Chen atas perilaku berisiko yang tidak bertanggung jawab ini. Setelah Yang Chen berulang kali berjanji bahwa tidak akan ada waktu berikutnya, Gao Yue menahan amarahnya. Adapun Sun Kingsui, ketika Gao Yue memarahi Yang Chen, dia sudah menyelinap ke pelukan Yang Chen dan memarahinya. Setelah para wanita merasa nyaman, Yang Chen tidak peduli dengan situasi kapal kristal Langya sekarang. Dia pertama kali menempatkan pria itu di dalam labu. Di bawah api naga pemakan roh, tubuh spiritual dapat bersembunyi dengan aman di dalam labu. Harus dikatakan bahwa ia pasti memiliki beberapa keterampilan. Namun tubuh rohani adalah tubuh rohani. Dalam menghadapi api naga pemakan roh yang secara khusus menahannya, dia tidak bisa melarikan diri tanpa cedera. Alasan kenapa dia begitu lemah mungkin karena benih api. Siapa kamu? Kenapa ada senjata ajaib yang terbuat dari tubuh naga? Yang mengejutkan Yang Chen, sebelum Yang Chen sempat bertanya tentang identitas tubuh spiritual, pihak lain sudah menemukannya terlebih dahulu. Apakah kamu lelah hidup? Nadanya penuh amarah dalam hati. Bahkan jika dia sangat lemah, dia tidak menyembunyikan sikapnya yang mungkin membuat marah Yang Chen kapan saja. Yang Chen sangat mengagumi pria ini. Keberaniannya tidak lebih buruk dari Yang Chen, dan matanya juga kelas 1. Dia segera mengetahui bahwa labu tersebut adalah senjata ajaib klan naga. Dia tidak tahu apakah ada seorang guru yang jatuh ke dalam air yang lemah dan telah hidup dalam kondisi tubuh roh sampai sekarang. Mampu bertahan hidup di lingkungan ini jelas layak untuk dikagumi Yang Chen. Saya Yang Chen, bolehkah saya menanyakan nama seniornya? Yang Chen mencoba menggunakan seni rahasia pengendalian binatang untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Ini juga merupakan pilihan terakhir. Tidak peduli bagaimana pihak lain dulu, sekarang itu hanyalah tubuh spiritual, dan cara paling nyaman untuk berkomunikasi dengan tubuh spiritual adalah seni rahasia pengendalian binatang. Pihak lain tidak menolak seni rahasia pengendalian binatang Yang Chen dan dengan mudah membangun jembatan komunikasi. Sekarang tubuh spiritual sangat lemah, tidak ada banyak kekuatan untuk secara aktif menjaga komunikasi dengan Yang Chen.
Jauh lebih mudah bagi Yang Chen untuk mengambil inisiatif. Yang mengejutkan Yang Chen adalah setelah menggunakan seni rahasia pengendalian binatang untuk berkomunikasi dengan pihak lain, Yang Chen tidak dapat menilai apakah pihak lain itu manusia atau iblis. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Chen tidak bisa menahan semangatnya. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Di mana kamu mendapatkan mayat naga itu? Dengan kemampuan Anda, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Siapa yang menyempurnakannya untukmu? Pihak lain tidak menjawab pertanyaan Yang Chen, tetapi menanyakan serangkaian pertanyaan, semuanya berhubungan dengan senjata ajaib naga. Meskipun aku memiliki hubungan dengan klan naga, tidak perlu menjelaskannya kepada senior, kan? Wajah Yang Chen tidak berubah, dan menjawab dengan tenang. Nada suara pihak lain tidak kecil, tapi sekarang hidup dan matinya ada di tangan Yang Chen. Selama Yang Chen mau, pihak lain bisa dihancurkan kapan saja. Bahkan jika sikap tubuh spiritualnya tidak baik, Yang Chen tidak perlu peduli dengan orang yang bisa dibunuh berkali-kali dengan satu jari ini. Sebaliknya, bagaimana pihak lain bisa melarikan diri dari api naga pemakan roh membuat Yang Chen sangat tertarik. Dia harus mendapatkan lebih banyak hal dari orang ini. Tidak, siapa kamu? Bagaimana bisa ada begitu banyak ragi penyuling yang dikumpulkan oleh klan naga? Untuk sementara, tubuh naga tidak memperhatikan Yang Chen, tetapi setelah menemukan begitu banyak ragi penyuling anggur naga giok di dalam labu, dia akhirnya bertanya dengan heran. Senior tahu ragi penyuling ini. Mata Yang Chen berbinar, dan ada banyak harapan di hatinya. Ragi penyuling yang dikumpulkan oleh klan naga, tampaknya hanya naga itu sendiri yang dapat dikenali. Mungkinkah tubuh spiritual ini sebenarnya adalah roh naga? Benda-benda ini telah jatuh ke tanganmu, apakah klan naga sedang menurun? Pihak lain tidak menjawab, dan setelah beberapa saat, dia bertanya. Meski dia tidak memberikan jawaban pasti, Yang Chen sudah bisa yakin bahwa pihak lain pastilah roh naga. Hanya dengan cara ini dia bisa menjelaskan bagaimana dia bisa lolos dari kematian dalam api naga pemakan roh. Kecuali jika dia adalah orang yang sangat memahami api naga, mustahil untuk menolak api naga pemakan roh dalam keadaan tubuh spiritual. Orang ini adalah seekor naga, dan kemungkinan besar itu adalah roh naga dari naga api. Semua naga telah naik, dan tidak ada naga di dunia fana. Setelah mengkonfirmasi identitas pihak lain, Yang Chen segera menerima harta karun dan menjawab dengan cepat. Di saat yang sama, ia tak lupa mengatakan, kalau senior masih ingin mencari teman, itu tidak mungkin. Chapter 1323. Yah, tidak buruk untuk naik ke dunia spiritual. Kehidupan di dunia abadi ratusan kali lebih baik daripada di dunia fana. Roh naga tidak peduli dengan tipuan kecil dalam kata-kata Yang Chen dan berkomentar langsung, lalu tiba-tiba bertanya, sepertinya kamu sudah menebak identitas lelaki tua ini. Tolong beri saya pencerahan, senior. Yang Chen menyampaikan pesan baik kepada pihak lain dan berkata sambil tersenyum. Dari mana kamu mendapatkan labu ini? Pihak lain bertanya lagi dengan tidak sabar. Setelah sekian lama, roh naga tampaknya semakin lemah. Bahkan pikiran yang terlewat pun terasa terengah-engah. Generasi muda junior ini mengatakan bahwa generasi muda junior ini dan klan naga memiliki banyak koneksi. Yang Chen tidak menjelaskan secara rinci, tetapi pertama-tama menghentikan naga itu untuk bertanya, jangan khawatir, senior, kondisimu buruk sekarang, biarkan junior generasi muda ini memurnikan beberapa pil obat untuk membantumu pulih. Bantu aku menjaga, aku akan memurnikan pil obat. Baru saja, komunikasi dengan roh naga telah melalui seni rahasia pengendalian binatang dan komunikasi kesadaran spiritual, orang lain tidak dapat melihat atau mendengarnya. Yang Chen memutuskan untuk memurnikan pil tersebut dan segera memesan wanita itu lagi. Para wanita sedikit terkejut dan tidak tahu mengapa Yang Chen ingin menyempurnakan pil obat saat ini. Tetapi mereka semua mengerti bahwa karena Yang Chen telah membuat keputusan itu tidak akan mudah diubah. Sebagai wanita Yang Chen, saat ini, tidak ada pilihan lain selain mengikuti instruksi Yang Chen. Semua orang sudah berada di kapal kristal Langya. Untuk saat ini, selama para wanita memperhatikan kewaspadaan mereka, tidak akan ada pria buta yang berani memprovokasi 7 master panggung Dacheng dan 4 master panggung puncak Yuanying. Itu sangat aman. Tindakan Yang Chen membuat para wanita merasa lega. Alkimia jauh lebih baik daripada mempertaruhkan nyawa mereka di tepi perairan yang lemah, bukan? Adapun harta karun di kapal kristal Langya, sejak awal, Yang Chen mengatakan bahwa dia menginginkan api yin murni yang sebenarnya, barang-barang lain akan menjadi milik siapapun yang menemukannya. Setelah pengaruh kekayaan Yang Chen, para wanita tidak menaruh perhatian pada harta yang mungkin muncul di kapal kristal Langya. Tidak perlu bersaing dengan orang lain saat ini. Orang-orang di kapal kristal Langya memandang keluarga yang dengan takjub. Mereka memasang postur seperti itu, mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka akhirnya sampai di kapal kristal Langya, tapi mereka tidak mencari harta karun di sekitarnya. Apakah mereka menunggu harta karun itu melompat ke dalam pelukan mereka? Tanpa diduga, orang-orang yang datang ke sumur Langya telah melepaskan semua pelanggan yang mereka bawa saat ini. Dalam hal ini, mereka tampak sangat bijaksana. Tak satu pun dari orang-orang yang membayar batu roh berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Semuanya dengan selamat menaiki kapal kristal Langya. Namun, seperti keluarga Yang Chen, mereka semua menemukan sudut untuk bermeditasi dan tidak perlu terburu-buru mencari harta karun. Tidak ada yang mengerti apa yang mereka lakukan. Orang-orang beruntung yang menaiki kapal itu mulai mencari-cari. Tidak diketahui berapa banyak orang yang menyesali hal itu di dalam hati mereka. Jika mereka tahu bahwa akan ada orang-orang yang dapat membawa orang ke kapal, dan bahwa mereka dapat menaiki kapal hanya dengan 25 kg batu roh tingkat atas, mengapa mereka harus menghabiskan begitu banyak uang dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menaiki kapal tersebut, mengirimkan. Yang Chen mengabaikan orang-orang yang rakus akan harta karun ini, mematikan tungku roh yang dalam dan berkonsentrasi pada pemurnian pil obat. Kali ini,
dia meramu jenis pil yang sama dengan yang digunakan oleh pil perebutan surga untuk memulihkan roh pil. Itu untuk memulihkan roh naga. Yang Chen saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bahan obat yang dia gunakan berkali-kali lebih baik daripada yang telah disiapkan oleh Penatua Wu Xiong di masa lalu. Satu-satunya kekurangannya adalah bubuk bola naga. Manik naga adalah inti dari klan naga. Di masa lalu, ada yang sangat besar di rumah harta karun rumput klan naga. Itu telah dilemparkan ke Xiao Tian untuk ditelan dan dimurnikan. Dia tidak tahu apakah masih ada yang tersisa saat ini. Dengan sedikit berpikir, Yang Chen segera menghubungi Xiao Tian. Xiao Tian belum bisa memurnikan manik naga sepenuhnya, tetapi untuk metode Yang Chen yang meminta sedikit bubuk, Xiao Tian tampak sangat pelit. Setelah banyak bujukan, setelah menjanjikan manik jahat yang dimurnikan, dia mendapat sedikit. Karena dia ingin menjadi orang baik, dia akan menjadi orang baik sampai akhir. Saat menyempurnakan pil obat, Yang Chen tidak ragu-ragu untuk menambahkan metode bab prestasi dan menghabiskan banyak jasanya untuk mengembalikan roh naga ke kondisi terbaiknya. Pada saat ini, roh naga sudah ada di labu Yang Chen. Yang Chen tidak takut roh naga akan menjadi ancaman bagi Yang Chen setelah menjadi kuat. Terus terang, belum lagi itu hanya roh naga di dunia fana, bahkan jika itu adalah roh naga dari Raja Naga Laut Timur dari Pengadilan Surgawi, Yang Chen juga yakin bahwa dia akan ditundukkan. Dengan level Yang Chen saat ini, pil obat seperti itu tidak membutuhkan waktu lama. Tentu saja, itu hanya bersifat relatif. Yang Chen tenggelam dalam alkimia dan tidak merasakan berlalunya waktu, tetapi ketika dia menyelesaikan pilnya sepenuhnya, itu sudah sebulan kemudian. Tampaknya hanya keluarga Yang Chen yang tersisa di kapal kristal Langya, dan tidak ada orang lain yang terlihat. Orang-orang itu telah pergi satu demi satu ketika Yang Chen sedang memurnikan pil, bahkan mereka yang masuk kembali ke sumur Langya telah menghilang. Suamiku, kapal kristal Langya telah sampai di tujuan, mereka semua turun untuk mencari harta karun. Tao Junqi melihat Yang Chen sedikit bingung dan segera menjelaskan, kapal kristal Langya adalah harta ajaib untuk mengangkut orang, ini adalah tempat sebenarnya di mana harta karun itu disembunyikan. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari. Ini masuk akal, jika tidak, kapal kristal Langya yang panjangnya hanya beberapa mil, bagaimana mungkin ada tempat untuk menyembunyikan begitu banyak orang? Sekilas terlihat jelas bahwa kapal kristal Langya bukanlah sebuah gua tempat tinggal, melainkan sebuah alat untuk membawa orang ke tempat tujuan. Tidak perlu terburu-buru, ayo lakukan perlahan. Yang Chen berkata sambil memasukkan pil obat halus ke dalam labu. Pil obat apa ini? Ini sebenarnya kelas 2. Selama periode waktu ini, roh naga tidak bergerak dan dengan patuh beristirahat. Kedengarannya semangatnya lebih baik, tapi masih terlihat lemah. Ia tidak tahu berapa tahun ia tidak berkomunikasi dengan orang lain, tetapi ketika ia melihat pil obat, ia segera mengetahui bahwa Yang Chen telah menyelesaikan tugasnya, sehingga ia segera berbicara dengan cepat. Bau ini, segera, roh naga menemukan kehebatan pil obat. Pil obat yang dicampur dengan bubuk bola naga memberikan rasa keintiman yang aneh. Karena itu bukan bola naganya sendiri, ada sedikit penolakan, perasaan yang sangat aneh. Bahan terbaik untuk memulihkan tubuh roh adalah bubuk inti dalam tubuh roh, tetapi roh naga jelas tidak memilikinya. Untungnya, Yang Chen telah mempertimbangkan masalah ini, dan secara khusus menggunakan sejumlah besar jasa untuk memadamkan penolakan yang bukan dari bola naganya sendiri. Selama ia mendekati pil obat, ia dapat merasakan tubuh rohnya dengan cepat menjadi lebih kuat. Pada saat ini, roh naga tidak mau repot-repot mengatakan apapun kepada Yang Chen, dan langsung menggunakan tubuh rohnya untuk menggulung pil obat, dan mulai menyerap ki obat dalam pil obat dari segala arah. Kerusakan yang diderita tubuh roh sebelumnya juga mulai pulih sedikit demi sedikit. Ayo pergi dan lihat hal-hal baik apa yang ada di sini. Sementara roh naga perlahan pulih, Yang Chen melambai kepada istri dan selirnya dan berkata, hal baik apa yang ada di harta karun legendaris. Chapter 1324. Pemandangan emas berkilauan yang dia nantikan tidak muncul. Sebaliknya, ketika Yang Chen keluar, hari sudah gelap dan dia tidak bisa melihat pemandangan sama sekali. Tempat di mana kapal kristal Langya membawa kita seharusnya berada di bawah tanah, tidak ada cahaya. Suara Gao Yue datang dari sisinya. Mereka sudah bergiliran melihat ketika mereka menjaga Yang Chen, dan mereka sangat akrab dengannya, kecuali bagian dalam kapal kristal Langya, di luar gelap. Bagi Yang Chen dan lainnya, kegelapan tidak terlalu mempengaruhi mereka. Kecuali kenyataan bahwa mereka tidak dapat melihatnya dengan mata mereka, semua indera lainnya ada di sana. Selama mereka meluncurkan kesadaran spiritualnya, mereka dapat dengan jelas mengetahui situasi di sekitar mereka, tetapi tidak ada warna. Begitu dia memasuki kegelapan, Yang Chen secara tidak sadar ingin membuat cahaya. Ini tidak disengaja, ini murni kebiasaan bawah sadar. Sebelum dia bisa bergerak, dia dihentikan oleh Gao Yue di sebelahnya. Jangan menyalakan lampu. Suara Gao Yue terdengar di sebelahnya, orang-orang itu berspesialisasi dalam menyerang tempat-tempat dengan cahaya, dan banyak orang telah meninggal. Tampaknya banyak hal terjadi di sini selama proses alkimia Yang Chen. Merampok dan membunuh orang demi harta karun adalah pemandangan yang sangat umum di sini. Kali ini, Yang Chen sedikit terkejut. Orang-orang yang keluar tidak pernah mengatakan ini. Tentu saja, mereka tidak mengatakan bahwa seseorang akan membawa mereka ke kapal kristal Langya untuk mendapatkan batu roh. Terlihat beberapa orang sengaja menyembunyikannya dan tidak bermaksud memberitahu orang lain. Dengan cara ini, setiap orang hanya dapat mengandalkan kesadaran spiritualnya alih-alih matanya untuk menjelajahi lingkungan di sini. Bagi Yang Chen, ini adalah hal yang baik. Ketika semua orang hanya bisa menggunakan kesadaran spiritual mereka, dia telah mencapai tahap ke-10 dari alam abadi manusia, yang benar-benar memiliki keuntungan terbesar. Ditambah dengan cangkir jasper laut, Yang Chen bahkan bisa membunuh siapapun secara diam-diam. Area ini sangat luas, dan area yang dapat dijelajahi oleh kesadaran spiritualnya sekarang melebihi beberapa ratus mil.
Namun di daerah ini, kecuali keluarga Yang Chen, tidak ada jejak orang lain, diperkirakan mereka telah pergi ke tempat yang lebih jauh. Suamiku, kita akan pergi ke arah mana? Suara si Wushuang terdengar, dan dia tampak sedikit takut. Bagaimanapun, dia tetaplah seorang wanita. Untuk kegelapan yang dalam seperti ini, dia masih memiliki ketakutan naluriah, bahkan jika dia sudah menjadi master tahap Dacheng. Tidak perlu terburu-buru, luangkan waktumu. Melihat situasi ini, Yang Chen tidak tahu harus berbuat apa. Tidak realistis menunggu Divine Sense-nya menjelajahi lingkungan sekitar. Setelah memikirkannya, dia memerintahkan, Ling, berjalanlah saja dan jelajahi jalannya, lalu kamu yang memimpin jalannya. Peta geografis sungai pegunungan dapat mensimulasikan medan ratusan mil, dan tentu saja, dapat membuat Gong Sunling mengetahui arah mana yang harus ditembus. Namun sekarang yang lebih penting adalah membiarkan peta geografis sungai gunung membentuk simulasi medan. Dengan santai memasukkan wanita ke dalam pesawat ulang-alik, dan secara acak menemukan arah, Yang Chen mengendalikan pesawat ulang-alik untuk terbang dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, dia tidak mempedulikan hal lain. Yang dia pedulikan hanyalah membiarkan Gong Sunling mensimulasikan medan sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia sedang menunggu roh naga pulih. Seperti yang diharapkan Yang Chen, roh naga tidak butuh waktu lama untuk pulih. Hanya dalam 2 hari, pada dasarnya ia telah pulih ke keadaan semula. Menurut perkiraan Yang Chen, kesadaran spiritual orang ini setidaknya berada di alam abadi manusia kelas 8. Ini masih merupakan pertunjukan dalam kondisi tubuh roh murni. Jika tubuh fisiknya masih ada, dia tidak tahu seberapa kuatnya. Sangat nyaman. Roh naga mengerang dengan sangat nyaman dan puas, tidak ada lagi perasaan lemah itu, dan menghela nafas, perasaan relaksasi total ini sungguh mengesankan. Setelah menghela nafas, roh naga tiba-tiba memberikan kalimat kepada Yang Chen, demi kamu memurnikan pil obat untukku, aku tidak akan mengambil alih tubuhmu. Kamu harus mencarikanku tubuh fisik dan biarkan aku mengambil alih. Dalam nada roh naga, tidak ada kesopanan sama sekali. Penuh dengan sedekah dan kesombongan yang tidak bisa dilawan oleh Yang Chen. Apakah kamu yakin sedang berbicara denganku? Nada suara Yang Chen tidak begitu tenang untuk beberapa saat, dan itu gayung bersambut. Orang ini sepertinya belum memahami situasinya, dan dia masih berpikir bahwa dia memiliki Yang Chen. Meskipun dengan pengembangan kesadaran spiritualnya, menurut akal sehat, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi tahap Yuanying kecil seperti Yang Chen. Tapi tidak ada yang mutlak di dunia ini, dan Yang Chen di depannya jelas merupakan pengecualian di antara pengecualian. Alasan mengapa Yang Chen tidak langsung berselisih dengannya adalah karena orang ini masih tahu bagaimana harus bersyukur, setidaknya dia mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil alih tubuh Yang Chen demi bantuan Yang Chen dalam memurnikan pil obat untuknya. Dari sudut pandang ini, masih ada gunanya bagi Yang Chen untuk menyelamatkannya. Tentu saja, siapa lagi kalau bukan kamu? Roh naga tidak memiliki kesadaran sedikit pun untuk meminta seseorang melakukan sesuatu untuknya, dan berkata secara alami. Oke, Yang Chen setuju, mengeluarkan pedang terbang tulang naga, dan melemparkannya ke dalam labu, bagaimana kalau ini? Aku naga sungguhan, biarkan aku memiliki tulang naga, sungguh lelucon. Begitu roh naga menyentuh pedang terbang tulang naga, dia segera mengerti apa itu, dan tiba-tiba menjadi marah. Selain itu, ada kesadaran spiritualmu yang tercetak di sana, itu jelas senjata ajaibmu, apakah kamu ingin aku menjadi roh senjata? Kata-kata roh naga membuat hati Yang Chen tergerak, dan dia tiba-tiba tersenyum, sepertinya bagus menjadi roh senjata. Saat dia berkata, dia sudah mulai memikirkan roh senjata mana yang akan membiarkan orang ini. Boom, roh naga tidak menjawab kata-kata Yang Chen, tetapi mulai meletus. Kesadaran spiritual manusia abadi kelas 8 secara langsung dinaikkan hingga batasnya, dan itu menghantam kesadaran spiritual Yang Chen dengan keras. Anak ini tidak tahu apa yang baik untuknya, apakah dia benar-benar mengira dia adalah kesemek yang lembut, begitu mudah dibuli. Jika aku tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan tahu berapa banyak mata yang kumiliki. Yang mengejutkan roh naga, pukulan penuh dari kesadaran spiritualnya tidak menimbulkan rasa sakit apapun pada Yang Chen, dan bahkan tampaknya Yang Chen tidak merasakan apapun. Setelah menerima pukulan seperti itu, Yang Chen masih terlihat seperti tidak terjadi apa-apa, tidak ada perubahan. Bagaimana ini mungkin? Roh naga berpikir bahwa tubuh rohnya telah dipulihkan, dan Yang Chen seharusnya rentan, tetapi fakta di depannya membuatnya tidak dapat mempercayainya sama sekali. Tidak ada yang mustahil, senior. Kata-kata Yang Chen muncul melalui hubungan kesadaran spiritual kedua orang tersebut, dan kemudian ada sedikit ejekan dalam suaranya, bahkan senior Jiao tidak ingin memiliki tubuh itu, mungkinkah senior itu masih ingin menemukan naga sungguhan untuk dimiliki? Itu wajar. Begitu kata-kata ini diucapkan, roh naga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Yang Chen telah mengatakan bahwa semua naga asli telah naik, dan tidak ada naga asli yang tersisa di dunia, dan keinginannya untuk memiliki tampaknya sia-sia. Kalau begitu, senior lihat, apakah ini pantas? Yang Chen tiba-tiba tersenyum dan memasukkan Xiao Tian ke dalam labu. Di saat yang sama, dia tidak lupa memberitahu Xiao Tian untuk memberikan sedikit pelajaran kepada roh naga yang masih belum memahami situasinya, agar dia tahu siapa yang bertanggung jawab di sini. Chapter 1325. Apa ini? Roh naga pada awalnya masih sedikit terkejut, seolah-olah belum pernah melihat Xiao Tian sebelumnya, namun roh naga di tubuh Xiao Tian segera membuat roh naga itu bahagia, dan ia bergegas ke atas tanpa memikirkannya. Mengaum. Tentu saja, Xiao Tian juga memperhatikan tindakan roh naga itu, dan dia meraung marah ke arah roh naga itu. Kepala serigala tiba-tiba menunjukkan semacam kegembiraan saat melihat mangsanya, lalu membuka mulut besarnya dan menghisapnya dengan keras. Sebagai seorang Yasi, biasanya ia memakan semangat. Apa semangatnya? Terus terang, itu adalah tubuh roh, tapi itu milik tubuh roh dari senjata ajaib.
Meskipun roh naga adalah roh sebenarnya dari naga sejati, pada dasarnya, roh itu masih belum keluar dari jangkauan ini. Xiao Tian sangat jelas tentang seberapa besar manfaat yang didapat dari roh naga murni setelah diserap olehnya. Begitu Xiao Tian menghisap, roh naga itu terbang ke mulut Xiao Tian tanpa sadar. Kali ini, roh naga sangat ketakutan, dan pada saat yang sama, ia juga tahu apa itu Xiao Tian. Bahkan jika basis budidaya Xiao Tian masih jauh lebih buruk daripada roh naga, kemampuan menahan alami semacam ini tidak memungkinkan dia untuk menantangnya. Jangan, roh naga itu menjerit ngeri, dengan panik mencoba melepaskan diri dari kendali Xiao Tian. Sayangnya, dia hanyalah tubuh roh. Di depan Xiao Tian, tidak mungkin keluar dari jangkauan kendali Xiao Tian. Apakah kamu tidak ingin memiliki tubuh naga sejati? Yang Chen sepertinya sedang menonton pertunjukan, dan suaranya terdengar di telinga roh naga, Xiao Tian bukanlah anak naga, kamu bisa puas dengan itu. Jangan, roh naga tidak lagi angkuh dan sombong seperti sebelumnya. Selain mengatakan tidak karena ngeri, ia tidak dapat mengatakan apapun. Pada saat yang sama saat dia menyampaikan makna ini, roh naga semakin dekat ke mulut besar Xiao Tian. Roh naga yang keluar dari mulut Xiao Tian tidak lagi sebaik yang terlihat di mata roh naga. Pada saat ini, itu sama mengerikannya dengan jiwa roh naga. Tidak peduli bagaimana roh naga berteriak ketakutan, gerakan tubuh yang terbang menuju mulut Xiao Tian tidak berhenti. Sampai roh naga hendak masuk ke mulut Xiao Tian bisa menjilat selapis kulit roh naga selama dia menjulurkan lidahnya dan menjilatnya dengan lembut, semua gerakan terhenti. Dekat dengan bibir Yasi, roh naga merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Target yang terlihat sangat cocok untuk dikuasai kini terlihat begitu ganas dan menakutkan. Kalian ingin memiliki satu sama lain, apakah kalian malu? Kata-kata menggoda Yang Chen sekali lagi terdengar di telinga roh naga. Membunuh satu sama lain tidak hanya terjadi pada kalian manusia. Meskipun roh naga takut, ia juga memahami bahwa Yang Chen tidak memiliki ide untuk membunuhnya saat ini, dan nada suaranya juga menjadi tenang. Dengan lambaian tangannya, Xiao Tian dikirim kembali ke Istana Naga. Yang Chen sekali lagi menghadapi roh naga sendirian, katakan padaku, siapa kamu, bagaimana kabarmu di air yang lemah, dan ada apa dengan naga api pemakan roh? Saat ini, Yang Chen bahkan menghilangkan gelar senior dan junior, dan langsung menggunakan Anda dan saya. Kesadaran spiritualnya tidak dapat menggoyahkan kesadaran spiritual Yang Chen, dan dia sendiri ditahan dengan kuat oleh Xiao Tian. Roh naga juga memahami situasinya saat ini. Roh naga bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, jadi ia hanya bisa bekerja sama dengan patuh. Itu seperti ikan di talenan. Dia tidak ingin menghadapi mulut besar Xiao Tian lagi dan merasakan nafas yang dihembuskan oleh mulut Xiao Tian. Saya diserang dan kehilangan tubuh fisik saya. Sebagai upaya terakhir, saya memasuki air yang lemah dan menggunakan kekuatan air yang lemah untuk memelihara kesadaran spiritual saya. Roh naga mengenali situasinya dan tidak menyembunyikan apapun. Dia dengan cepat menjawab, api naga pemakan roh adalah benih api sumber hidupku, tetapi aku kehilangan tubuh fisikku, dan benih api itu mulai menggigit kembali, menyebabkan aku menjadi semakin lemah. Jika aku tidak bertemu denganmu, mungkin dalam 1000 tahun lagi, aku akan mati total. Petik 2. Kata-kata roh naga terdengar sederhana, tetapi terdapat banyak informasi di dalamnya. Diserang oleh seseorang, siapa yang menyerangnya? Berani menyerang klan naga sejati, seberapa berani mereka? Selain itu, meski dalam situasi lemah seperti itu, orang ini masih bisa menahan api naga pemakan roh selama ribuan tahun, yang cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini pandai mengendalikan api. Apa yang terjadi dengan sumur Langya ini? Dengan pria ini, yang hampir tidak bisa dianggap sebagai ular lokal, Yang Chen tentu harus bertanya dengan jelas. Sekte yang menyerang saya dihancurkan oleh saya dalam kemarahan, tetapi saya juga kehilangan tubuh fisik saya. Arai penjaga gunung dari sekte tersebut masih berfungsi, dan dibuka setiap beberapa ratus tahun. Roh naga mengatakannya dengan sangat ringan, tapi pasti ada semacam kebanggaan dalam nadanya. Sungguh pantas baginya untuk bangga bahwa hanya seekor naga yang menghancurkan sebuah sekte. Api naga pemakan roh adalah benih api sumber kehidupanmu, kamu tidak bisa menolaknya. Yang Chen tidak memberikan kesempatan untuk bangga dan mengajukan pertanyaan lain. Aku kehilangan tubuh fisikku, dan tubuh rohku secara alami tertahan oleh api naga pemakan roh. Pada titik ini, roh naga benar-benar tidak bisa bangga, dan hanya bisa berkata, jika bukan karena ribuan orang bergegas setiap beberapa ratus tahun, jatuh ke air yang lemah dan ditelan oleh api naga pemakan roh, memperbesar api, aku pasti sudah memadamkan api ini. Roh naga sedikit tidak yakin, tapi mungkin dia tidak tahan untuk benar-benar memadamkan benih api sumber kehidupannya sendiri. Di satu sisi, benih api sumber kehidupannya sendiri, di sisi lain, benih api sumber kehidupannya sendiri yang menahannya. Perasaan kontradiktif seperti ini jelas sangat tidak nyaman. Orang-orang selalu berpikir bahwa air yang lemah menyakiti orang, bahkan Yang Chen pun berpikir demikian. Baru sekarang mereka tahu bahwa api naga pemakan roh lah yang benar-benar membunuh orang. Benih api semacam ini yang menyala tanpa suara, tidak terlihat, dan tidak berwarna, bahkan di dalam air yang lemah, tidak ada yang bisa melihatnya, bahkan tidak ada yang berani turun dengan santai untuk menyelidikinya. Jika bukan karena Yang Chen yang aneh, yang ingin mengumpulkan air lemah sebelum menaiki kapal kristal Langya, mereka tidak akan menemukan rahasianya sama sekali. Roh naga pasti juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka. Dengan api naga pemakan roh yang terjerat dengan Yang Chen, ia secara alami bisa melarikan diri dengan tenang. Satu-satunya hal yang tidak diharapkan adalah Yang Chen benar-benar dapat menahan api naga pemakan roh, yang juga membuat roh naga berencana untuk bekerja sama dengan Yang Chen. Sebelumnya, Yang Chen sopan, di satu sisi bersyukur, di sisi lain, Yang Chen merasa bisa dimanfaatkan. Rencana bagus. Yang Chen tersenyum dan berkata, apa rencanamu sekarang? Namun, tidak perlu memikirkan kepemilikan. Xiao Tian,
kamu bahkan tidak perlu memikirkannya. Tidak ada naga sejati di dunia fana ini, tunggu sampai aku naik. Petik 2. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Roh naga menghela nafas dan berkata dengan sangat tak berdaya, kamu yang mengaturnya. Situasi saat ini hanyalah Yang Chen yang mengambil keputusan akhir. Roh naga melihatnya dengan sangat jelas, jadi itu sangat mudah, tanpa sedikit pun kengganan. Dua pilihan. Yang Chen berkata sambil tersenyum, salah satunya adalah menjadi roh pedang dari pedang terbang tanduk naga milik istriku, dan yang lainnya adalah menjadi roh dari senjata ajaib atribut api lainnya. Tentu saja, ketika saya bertemu dengan tubuh yang cocok, saya akan melakukannya membiarkanmu keluar untuk memilikinya, kamu yang memilihnya sendiri. Chapter 1326. Pedang terbang tanduk naga. Roh naga langsung berseru, kamu masih memiliki pedang terbang tanduk naga. Berapa banyak senjata ajaib klan naga yang kamu miliki? Apakah kamu musuh klan naga sejati? Petik 2. Ini, ceritanya panjang. Lagi pula, kamu tahu kalau aku punya banyak hubungan dengan klan naga sejati. Saat dia berkata, Yang Chen mengeluarkan roh naga dari labu dan melemparkannya ke istana naga. Kekuatan spiritual yang melimpah dan aura familiar dari istana naga membuat roh naga langsung terpana, dan kemudian berteriak, ini adalah istana naga. Kamu benar-benar merebut istana naga. Sayangnya ini adalah istana naga laut, memiliki atribut air, sebaliknya yang paling cocok adalah istana naga ini. Setelah menemukan istana naga, roh naga menghela nafas dan ada sedikit penyesalan lagi. Yang mengejutkan, roh naga hendak pergi ke istana naga untuk melihat-lihat. Tiba-tiba, ia melihat Xiao Tian dengan nyaman berendam di cairan karang misterius empat lautan di luar istana naga. Semangat yang membara pun padam dan tak ada gairah lagi. Saya memiliki banyak senjata ajaib klan naga, tetapi karena Anda memiliki benih api sumber kehidupan, menurut saya itu adalah naga api, tidak banyak yang cocok untuk Anda. Yang Chen tidak peduli dengan perubahan sikap roh naga sebelum dan sesudahnya, dan berkata langsung, pedang terbang yang dimurnikan dari tanduk naga api cocok untukmu. Bagaimana dengan senjata ajaib atribut api yang kamu katakan? Setelah mendengarkan perkataan Yang Chen, roh naga terdiam beberapa saat dan tiba-tiba bertanya lagi, jelas tertarik dengan senjata ajaib atribut api yang dikatakan Yang Chen. Yang Chen tidak tahu mengapa roh naga tidak tertarik pada pedang terbang tanduk naga api, tapi dia tidak akan memaksa roh naga menjadi roh pedang dari pedang terbang tanduk naga. Melonnya tidak manis, kalau bukan kemauan roh naga, efeknya hanya akan kontraproduktif. Tungku roh yang dalam muncul diam-diam di depan roh naga dari istana naga, dan itu menarik perhatian roh naga segera setelah muncul. Sebagai roh naga dari naga api, dia segera menemukan bahwa tungku alkimia ini luar biasa. Ketika dia mendekat dan merasakannya dengan cermat, dia terkejut. Ini adalah aura benih api kelas 6, benih api kelas 5, kelas 4, setelah menunggu rasa yang hati-hati, nada roh naga jelas bersemangat. Di tungku pilmu, ada begitu banyak benih api. Ada banyak benih api. Satu-satunya masalah adalah ini bukan harta ajaib klan naga. Ia tidak memiliki aura klan naga, jawab Yang Chen bangga. Tungku roh yang dalam adalah karya kebanggaan Yang Chen dalam kehidupan ini. Dari awal tungku alkimia tingkat rendah hingga tungku alkimia terkuat di dunia fana, upaya Yang Chen tidak sedikit, dan dia tentu saja bangga akan hal itu. Sekarang tungku roh Yang Chen yang dalam hampir mencakup semua benih api di bawah kelas 6. Ada juga dua jenis benih api kelas 6, ditambah api naga pemakan roh, benih api kelas 7, telah melampaui semua tungku alkimia di dunia fana, dan tidak ada tungku alkimia yang lebih kuat dari tungku roh yang dalam. Saya memilih ini. Roh naga membuat pilihan hampir tanpa ragu-ragu, bahkan tanpa menunggu dia melihat pedang terbang tanduk naga. Sebagai naga api, di hadapan begitu banyak benih api, termasuk benih api sumber kehidupannya sendiri, ia tidak akan pernah memilih pedang terbang yang pastinya tidak terbuat dari tanduk naganya sendiri. Kata-kata jelek diucapkan di depan, kamu dapat menyerap obat ki untuk tumbuh ketika aku menjadi alkimia, tetapi kamu juga harus melakukan yang terbaik untuk membantuku alkimia, jika tidak, aku tidak keberatan Xiao Tian memakan satu lagi spiritual senior kesadaran. Yang Chen harus mengatakannya di depan, jangan sampai orang ini tidak jujur. Kamu juga mengatakan bahwa membunuh satu sama lain tidak hanya terjadi pada manusia. Ini merupakan ancaman nyata. Jika ada alat alkimia roh, tidak akan mudah untuk naik ke level berikutnya, lebih baik tidak memilikinya. Yang Chen tidak harus bergantung pada roh naga ini, tetapi dia secara tidak sadar merasa bahwa orang ini bisa mendapatkan lebih banyak manfaat di sini. Jika kamu menemukan tubuh yang cocok setelah kamu naik, kamu harus mengizinkanku untuk merebutnya dan bereinkarnasi. Roh naga tidak segan-segan mengemukakan syaratnya sendiri. Kesepakatan. Yang Chen langsung mengangguk tanpa memikirkannya, tidak ada kecerobohan sama sekali. Kedua belah pihak cocok, dan roh naga tidak menyeret dan langsung masuk ke tungku roh yang dalam. Segera, Yang Chen memulai pemurnian pengorbanan, membiarkan roh naga dan tungku roh yang dalam bergabung. Ini adalah proses yang diperlukan untuk meningkatkan semangat alat. Kesadaran spiritual dari roh naga dan Yang Chen terlalu kuat. Proses ini tidak memakan banyak waktu dan selesai dengan cepat. Setelah selesai, Yang Chen tidak memikirkannya dan langsung menggunakan seni rahasia penggalangan harta karun semesta untuk berkorban memperbaikinya sekali. Nyaman, orang baik. Ketika selesai, roh naga mengeluarkan dua suara kekaguman. Suaranya langsung masuk ke pikiran Yang Chen melalui tungku roh yang dalam. Salah satunya adalah untuk memuji perasaan yang diberikan oleh seni rahasia penggalangan harta karun semesta, dan yang lainnya adalah untuk tungku roh yang dalam itu sendiri. Jika saya dapat memiliki sedikit sari naga, ditambah sebagian tubuh fisik saya, tungku pil ini akan dapat melewati kesengsaraan dengan segera. Berada di dalam tungku roh yang dalam dan menjadi roh perkakas, tungku roh yang dalam dengan penuh semangat mengendalikan setiap jenis api dan kemudian menghela nafas, sayang sekali.
Aku punya sari naga. Ketika Yang Chen berada di istana naga di lautan yang tidak bisa kembali, dia menyerap banyak esensi naga, dan sekarang semuanya berubah menjadi naga putih di lautan kesadarannya. Saat dia bertabrakan dengan roh naga, dia tahu itu adalah sisik naga, jadi dia tidak menggunakannya. Sekarang setelah roh naga mengatakannya, Yang Chen segera menggunakan ki naga putih di lautan kesadarannya dan menjelajahinya ke dalam tungku roh yang dalam. Merasakan esensi naga murni ini, roh naga kembali bersemangat dan hampir berteriak pada Yang Chen, cepat, cepat, aku menjatuhkan beberapa sisik naga saat aku bertarung, aku di sini, temukan mereka kembali. Temukan mereka kembali. Petik 2. Sisik naga. Yang Chen tercengang dan kemudian sangat gembira. Sisik naga milik roh naga itu sendiri harus bisa membuatnya lebih cocok dengan tungku roh yang dalam. Di masa lalu, tungku roh yang dalam tidak memiliki roh perkakas, jadi tidak ada cara untuk melewati kesengsaraan. Sekarang ada kesempatan seperti itu, bagaimana Yang Chen bisa melewatkannya? Yang Chen tidak tahu tentang kesengsaraan senjata ajaib itu, tetapi di kehidupan sebelumnya, Yang Chen hanya mendengarnya dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk memiliki senjata ajaib seperti itu. Senjata ajaib sumber kehidupan rata-rata orang hanya untuk menemani tuannya melewati kesengsaraan. Hanya ada sedikit senjata ajaib yang bisa melewati kesengsaraan sendirian. Tapi tidak peduli yang mana yang dia keluarkan, itu akan menjadi hal yang hebat. Tungku roh yang dalam, ini adalah senjata ajaib kedua dengan roh perkakas yang dimiliki oleh Yang Chen. Yang pertama tentu saja kebun obat botol murni. Kebun obat botol murni sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk melewati kesengsaraan. Dia tidak tahu bahwa sekarang A, B telah menyerap pohon anggur hantu darah dan pohon anggur iblis, dan A, Su telah mengintegrasikan buah persik abadi. Bagaimanapun, ini adalah hal yang luar biasa. Semakin tinggi level tungku roh yang dalam, semakin besar manfaatnya bagi Yang Chen, tidak ada keraguan tentang hal ini. Dalam hal ini, yang dia cari sekarang, selain api sejati yin murni, ada tambahan lain, yaitu sisik naga dari roh naga itu sendiri. Di mana sisik nagamu? Yang Chen langsung bertanya, sumur langnya sudah dibuka berkali-kali, entah kalau sisik naganya sudah diambil orang lain. Masih di sini. Sisik naga menjawab dengan sangat tegas, saya tidak bisa merasakannya sebelumnya, tetapi sekarang sudah pulih sepenuhnya. Masih di sini, perasaanku tidak akan salah. Petik 2. Chapter 1327. Meskipun roh naga dapat yakin bahwa skala naganya ada di sini, ruangnya terlalu besar, puluhan ribu mil, dan bahkan dia tidak dapat menentukan di mana letaknya. Jika dia ingin menemukannya, Yang Chen harus bekerja keras. Bagaimanapun juga, roh naga hanyalah roh perkakas. Setelah bergabung dengan tungku roh yang dalam, kesadaran spiritual tidak mungkin melewati tungku roh yang dalam. Dapat dipastikan bahwa skala naga masih ada di ruang ini karena adanya hubungan misterius antara tubuh utama dan kesadaran spiritual, jika tidak maka mustahil untuk mengetahuinya. Pesawat ulang-alik telah berkeliaran selama beberapa hari. Ketika Yang Chen dan roh naga bekerja sama untuk menyempurnakan tungku roh yang dalam, selalu Gong Sunling yang mengendalikan pesawat ulang-alik. Dalam beberapa hari ini, Gong Sunling sudah cukup untuk mengubah semua tempat dalam jarak puluhan ribu mil. Setidaknya peta geografis sungai pegunungan sudah memiliki simulasi medan yang lengkap. Peta geografis sungai pegunungan mempunyai cacat yang kecil, yaitu jika suatu formasi disusun pada suatu tempat tertentu, maka peta geografis sungai pegunungan tidak dapat menjelajahi medan di dalam formasi tersebut, dan hanya dapat menunjukkan garis tepinya saja. Kecuali dia memasuki formasi, mustahil untuk menjelajahi situasi di dalam formasi. Oleh karena itu, meskipun Gong Sunling berlari ke banyak tempat, tempat di mana sekte itu bercokol pada dasarnya tidak memiliki simulasi medan yang detail. Hanya Istana Cunyang, yang tidak dijaga di dalam dan di luar, yang memiliki medan yang lengkap. Bahkan semua medan bisa disimulasikan melalui peta geografis sungai pegunungan. Situasinya sama di sini. Di ruang bawah tanah yang tidak diketahui ini, ada banyak tempat yang tidak bisa dijelajahi oleh peta geografis sungai pegunungan. Namun, hal ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa tempat-tempat tersebut layak untuk dijelajahi. Selain mencari api sejati yin murni, kita juga perlu menemukan satu hal lagi. Setelah menenangkan roh naga, Yang Chen akhirnya tidak perlu merawatnya, dan berkonsentrasi untuk berkomunikasi dengan istri dan selirnya. Untuk pertama kalinya, dia masih menambahkan target lain ke pencariannya. Semua wanita penasaran sekali, benda apa yang mereka cari, ternyata terucap setelah mereka masuk. Ketika Yang Chen menjelaskan sebab dan akibat, semua wanita tercengang. Siapa yang mengira bahwa di antara Ruo Shui pembunuh, ada roh naga yang tersembunyi, dan bahkan ada api naga pemakan roh, benih api kelas 7. Pengalaman singkat itu saja bisa ditulis menjadi novel yang indah. Ini belum termasuk fakta bahwa Yang Chen telah menaklukkan roh naga dan mengubahnya menjadi roh artefak dari tungku alkimia miliknya. Selama dia mengumpulkan sisik naga, dia akan mampu membuat tungku alkimia melampaui kesengsaraannya. Dalam hal ini, tidak ada wanita yang memiliki pengetahuan sebanyak Yang Chen. Bahkan Tao Junqi dari Tai Tianmen pun sama. Ia pernah mendengar harta dharma mengalami kesengsaraan, namun ia belum pernah mendengar syarat harta dharma mengalami kesengsaraan, apalagi melihatnya. Jika mereka benar-benar berhasil, itu sudah cukup untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kultivasi ke tingkat berikutnya. Faktanya, sangat sedikit senjata ajaib di dunia fana yang dapat melakukan ini, sama seperti Yang Chen memurnikan begitu banyak pil obat, hanya pil perebutan surga yang memiliki pengalaman melewati kesengsaraan. Tanpa roh artefak dan tanpa menyempurnakan harta sihir ke tingkat tertentu, mustahil untuk memiliki kesempatan. Soal roh naga hanyalah selingan kecil. Tujuan sebenarnya datang ke sini adalah untuk menemukan api sejati yin murni. Paling-paling, dia punya satu tujuan lagi, yaitu menemukan sisik naga. Hal-hal lain tidak banyak berubah. Tentu saja,
Ada tujuan lain Yang Chen membawa keluarganya ke sini, yaitu untuk diam-diam berkultivasi di sini, mengabaikan perselisihan antar sekte, dan diam-diam menunggu datangnya kemalangan orang Tai Tianmen. Ambillah apapun yang kamu mau. Jika orang lain ingin memperjuangkannya, maka perjuangkanlah. Segala sesuatu di sini tidak memiliki pemilik. Yang ditakdirkan pasti mendapatkannya, tidak perlu takut apapun. Tujuan utamanya adalah menemukan api sejati Yin murni, tetapi jika dia bertemu orang lain yang menyukainya, dia tidak perlu menyerah. Ini adalah prinsip yang ditetapkan oleh Yang Chen untuk para wanita. Kemudian, keluarga tersebut mulai menjelajahi susunannya satu persatu. Kebanyakan orang yang masuk memiliki pemikiran yang sama, terutama beberapa orang yang menaiki kapal bersama orang-orangnya. Mereka bahkan lebih akrab dengan jalannya. Hal-hal bagus di sini bukanlah sesuatu yang bisa diambil sekaligus. Sebaliknya, tidak ada yang tahu kapan satu atau beberapa dari mereka akan muncul tiba-tiba. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa masih ada orang yang berebut sumur Langya meski sudah berkali-kali dibuka selama bertahun-tahun. Dengan Gong Xunling memimpin, mereka mulai mencari susunan dengan kekuatan yang relatif sedang. Arai terlemah tidak akan memiliki hal-hal baik di dalamnya yang dapat menggoda para wanita. Ada orang-orang yang mempelajari setiap susunan di sekitarnya. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Selama mereka bisa membuka sebuah arai, mereka akan bisa mendapatkan setidaknya satu hal bagus. Ini adalah konsensus. Sebelum melihat emas dan perak asli, semua orang masih bisa menahan diri pada tingkat tertentu. Siapa yang tahu kalau ada sesuatu yang baik di dalamnya? Orang pertama yang masuk belum tentu bisa menemukannya. Tidakkah mereka melihat formasi acak yang begitu besar, dengan radius setidaknya beberapa kilometer? Harta karun itu masih harus menunggu yang ditakdirkan. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa ada api sejati Yin murni di sini. Rencana Yang Chen untuk menemukannya dengan mengandalkan aura benih api telah hancur. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan dengan mudah, sehingga Yang Chen hanya dapat mencari satu persatu. Arai adalah kekuatan Gong Xunling, jadi tugas untuk memecahkan arai diserahkan kepada Gong Xunling. Kadang-kadang, Yang Chen hanya memberikan saran kepada Gong Xunling untuk dirujuk, tetapi dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk memecahkan susunannya. Meskipun kakak beradik Murong menggunakan susunan dalam pertempuran, mereka lebih condong ke arah susunan 5 elemen, jadi mereka tidak banyak mencoba-coba. Kadang-kadang mereka hanya bisa memberi saran, tapi tidak bisa memimpin. Wanita lain juga tahu bahwa mereka tidak pandai dalam menyusun formasi, jadi mereka menunggu dengan tenang dan menikmati proses pencarian. Yang Chen telah mengatakan bahwa memasuki sumur Langya juga merupakan tempat yang baik untuk mengasah temperamen dan kultivasi setiap orang. Setiap orang adalah ahli, jadi mereka secara alami memahami prinsip ini dan tidak akan menyia-nyiakan satu momen pun. Di depan barisan pertama, Gong Xunling tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Dalam waktu kurang dari 10 hari, dia berhasil memecahkan susunannya. Saat susunannya rusak, sekelompok orang yang telah menunggu di samping dengan mata tamak bergegas masuk. Mereka tidak peduli siapa yang memecahkan susunan itu. Dalam hati mereka, tidak peduli siapa yang memecahkan susunannya. Yang penting adalah apakah mereka bisa menjadi orang pertama yang masuk dan menemukan apa yang ada di dalamnya. Keluarga Yang Chen tidak terlalu cemas. Entah itu skala naga atau api sejati Yin murni, itu bukanlah benda yang bisa diperoleh dengan masuk terlebih dahulu. Mereka menyaksikan sekelompok orang bergegas masuk ke dalam barisan satu demi satu. Setelah menunggu beberapa saat, mereka perlahan masuk. Begitu mereka memasuki barisan, Yang Chen mendengar suara perkelahian sebelum dia bisa melihat siapapun. Orang-orang ini benar-benar sekelompok orang murahan. Mereka mungkin tidak tahu hal-hal baik apa yang ada di dalamnya, tetapi mereka sudah sangat bersemangat untuk bertarung. Tidak diketahui tangan orang mana yang begitu pelit, namun ketika dia melihat sekelompok orang tiba-tiba masuk, dia segera mengayunkan pedangnya ke arah mereka. Kali ini seperti menusuk sarang lebah. Para wanita sudah lama merasa tidak puas dengan orang-orang ini, tetapi mereka tidak memperhatikan mereka untuk saat ini. Sekarang, mereka benar-benar berani menindas mereka. Jika hal ini bisa ditoleransi, apa yang tidak? Chapter 1328. Gao Yue Gong Xunling dan 4 istri lainnya tidak bergerak, justru Tao Junqi yang bergerak. Sejak mengetahui bahwa Gao Yue dan yang lainnya telah mengalami pengalaman benua iblis dan sangat kuat, mereka merasa sedikit dirugikan. Mereka jelas merupakan penguasa tahap Dacheng, tetapi mereka ditekan oleh 4 istri tahap Yuanying, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, dengan kesempatan bertarung seperti itu, mereka sudah mengatakan bahwa mereka akan menyerahkannya kepada mereka. Gao Yue Gong Xunling dan 4 wanita lainnya hanya perlu merawat suaminya dengan tenang. Pertarungan di benua iblis, ditambah dengan pengalaman dunia fana dalam 100 tahun berikutnya, Gao Yue Gong Xunling, Si Sanshan dan Sun Qingsui sangat terbuka terhadap beberapa hal. Mereka tidak takut pada siapapun, mereka tidak takut pada siapapun. Adegan kecil seperti ini, tidak perlu banyak orang untuk bergerak, tidak perlu mengangkat orang-orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. 7 gadis bergerak, bahkan tanpa melepaskan elang bersayap besi, orang-orang di dalam tidak tahan lagi. Ini adalah lokasi formasi dengan tingkat kesulitan sedang. Master sejati dapat terkonsentrasi pada sisi formasi tingkat tinggi. Hanya sedikit orang yang tersisa di sini yang bisa bersaing dengan Seven Girls. Setelah berurusan dengan lebih dari selusin pria dalam satu kesempatan, tidak ada yang berani memprovokasi Seven Girls dengan mudah. Dengan suara hula, mereka semua lari. Musuh melarikan diri, dan 7 gadis tidak berniat mengejar. Mereka datang untuk mencari sesuatu, bukan untuk membunuh orang. Dalam waktu sesingkat itu, Gong Xunling sudah melakukan simulasi medan di kawasan yang dilindungi formasi, dan beberapa titik meragukan juga langsung ditandai. Kesadaran spiritual Yang Chen menyapu tempat-tempat itu dalam sekejap, dan setelah penjelajahan, dia langsung menggelengkan kepalanya.
Itu hanya beberapa senjata ajaib. Baginya, kecuali menukar beberapa batu roh yang malang, tidak ada nilai lain. Tanpa melihat hal-hal itu, Yang Chen berbalik dan pergi. Begitu dia pergi, para wanita secara alami mengikuti. Setelah seluruh keluarga pergi, beberapa orang pemberani yang masih tidak mau menyerah dan berkeliaran di sekitar area tersebut dengan cepat berlari kembali. Setelah beberapa saat, 4 atau 5 dari mereka pergi dengan semangat tinggi. Setelah itu, tempat ini dikunjungi oleh beberapa kelompok orang, dan tidak ada orang lain yang datang untuk melihatnya. Setelah beberapa bulan mencari melalui lusinan susunan, Yang Chen dan yang lainnya masih tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan api sejati Yin murni dan skala naga. Setiap kali mereka melihat beberapa barang yang tidak dapat dibuang, hanya ada beberapa hal yang dapat disukai oleh para wanita, dan mereka menyimpannya, dan sisanya dibiarkan tidak tersentuh di tempatnya. Meskipun dia tahu bahwa mencari api sejati Yin murni dan sisik naga di area yang luas ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami, mencarinya satu persatu tanpa tujuan memang sangat membuat frustrasi. Mari kita lihat di mana orang-orang yang masuk kembali ke sumur langya itu. Sambil menghela nafas, Yang Chen akhirnya menyerah pada pencarian tidak mengerti semacam ini. Mungkin menemukan seseorang yang akrab dengan tempat ini untuk memimpin adalah cara yang tepat. Tentunya jika sudah familiar dengan tempat ini, kecuali mereka yang memasuki sumur langya untuk kedua kalinya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Para wanita sebenarnya telah memperhatikan keberadaan orang-orang itu. Gao Yue dan Gong Sunling bahkan diam-diam meninggalkan jejak kesadaran spiritual pada orang-orang itu. Jangan melihat para master tahap Dacheng itu, dengan basis budidaya kesadaran spiritual abadi manusia kelas 2 mereka saat ini, mudah untuk mengawasi orang-orang itu tanpa diketahui. Yang Chen membuat keputusan, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan setiap orang adalah menemukan orang-orang itu. Beberapa orang berjauhan, dan Yang Chen tidak ingin mendengarkan hanya satu sisi cerita, jadi dia memutuskan untuk mencari semua orang dan kemudian menanyakannya. Dengan Gong Sunling dan pesawat ulang-alik, tidak sulit untuk menemukan mereka masing-masing. Rekan tahu ini, saya Yang Chen, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, menanyakan arah, mohon pencerahannya. Setiap kali dia menemukannya, Yang Chen mengucapkan kata-kata yang sama, hanya hadiah terima kasih, pil 6 keinginan, tidak cukup untuk menunjukkan rasa hormat saya. Begitu mereka bertemu, semangat Yang Chen yang kaya dan mengesankan terwujud sepenuhnya. Pil 6 keinginan ditawarkan sebagai hadiah terima kasih, dan nada serta sikapnya ditujukan untuk meminta nasihat. Sikapnya penuh ketulusan, siapapun itu, tidak ada alasan untuk menolak. Mereka dapat membawa seseorang untuk menaiki kapal kristal langya untuk mendapatkan 50 jin batu roh kelas atas. Tentu saja, mereka tidak akan memaksakan pil 6 keinginan, pil kualitas terbaik yang telah disebarluaskan di luar. Terus terang, setelah memasuki sumur langya, tidak diketahui apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang lebih baik daripada pil 6 keinginan. Ini juga Yang Chen, yang bisa begitu murah hati. Jika itu orang lain, jika mereka berani mengatakan bahwa mereka akan memberikan pil 6 keinginan kepada orang lain untuk menanyakan arah, mereka akan dianggap pembohong dan kemudian dipukuli hingga ibu mereka sendiri tidak dapat mengenalinya. Grandmaster Yang, tolong beritahu saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Setelah mendapatkan pil 6 keinginan dan memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi, semuanya memiliki sikap yang sama. Adapun Yang Chen mengumpulkan semua orang untuk mengajukan pertanyaan, tidak ada yang keberatan. Semua orang mengerti bahwa ini karena Yang Chen takut salah satu dari mereka akan berbohong padanya, jadi semua orang berkumpul untuk menghadapinya. Ketika semua orang berkumpul, Yang Chen membiarkan 7 selirnya menjaga pinggiran dan menyiapkan beberapa susunan kedap suara sebelum dia mulai mengajukan pertanyaan. Ketika saya memasuki sumur langya, saya hanya ingin menemukan satu hal. Beberapa rekan Daois sudah familiar dengan tempat ini. Saya tidak tahu apakah Anda pernah melihat api sejati Yin murni. Yang Chen tidak menyembunyikannya, dan langsung memberitahu, pemandu, ini tujuannya. Tentu saja, sisik naga itu benar-benar tersembunyi dan hanya tertulis api sejati Yin murni. Yang Chen suka mengumpulkan benih api untuk alkimia, yang juga terkenal di luar, sama seperti Yang Chen suka mengumpulkan berbagai macam buku, tidak ada yang akan meragukan hal-hal yang terkenal di luar. Terlebih lagi, api sejati Yin murni adalah benih api kelas 7, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Bahkan seorang penggarap api panggung Dacheng murni belum tentu berani menyentuhnya. Jika mereka mengetahui keberadaan benda seperti itu, apa salahnya memberitahu Yang Chen dan mendapatkan banyak hadiah? Sebanyak 7 orang, ketika mereka mendengar Yang Chen sedang mencari api sejati Yin murni, semuanya mengerutkan kening. Di bawah tanah yang gelap, Yang Chen tidak dapat melihat ekspresi mereka, tetapi dia dapat mendeteksi keraguan di wajah mereka saat ini melalui kesadaran spiritualnya. Saya tidak ingin menyembunyikannya dari Grandmaster Yang, meskipun saya pernah memasuki sumur langya, saya belum pernah mendengar tentang api sejati Yin murni di sumur langya. Seseorang segera mengatakan apa yang dia ketahui. Beberapa orang lainnya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, seolah-olah mereka belum pernah mendengarnya. Grandmaster, apakah ada kesalahan dalam informasinya? Setelah mengajukan pertanyaan cerdas, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru berkata, menurut pengalamanku, jika bukan karena tidak ada api sejati Yin murni di sini, maka hanya ada satu kemungkinan. Kemungkinan apa? Ketika Yang Chen mendengarnya, dia menemukan bahwa orang ini sepertinya memiliki sesuatu dalam kata-katanya, mungkin dia benar-benar mengetahui sesuatu, jadi dia bertanya dengan tergesa-gesa. Chapter 1329. Mungkin benih apinya ada di beberapa tempat yang belum pernah dibuka sebelumnya. Orang yang menjawab tidak membuat mereka tegang dan langsung menyatakan tebakannya. Saat dia mengatakan ini, yang lain langsung bereaksi dan mengangguk. Tidak semua tempat di sumur langya telah digeledah. Ada beberapa tempat yang belum bisa dimasuki para penjelajah. Karena orang luar belum pernah mendengarnya, mungkin itu ada di salah satu tempat itu.
Saat mendengar ini, Yang Chen langsung menjadi bersemangat. Jika ada tempat yang belum pernah dimasuki siapapun, kemungkinan besar ada api sejati Yin murni yang belum pernah didengar siapapun. Sebelum Yang Chen sempat bertanya, Sun Qingsui sudah bertanya dengan cemas atas nama Yang Chen. Yang lain juga mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunggu jawaban orang-orang ini. Guru besar Yang, kamu tidak tahu. Masih ahli yang pertama kali menyuarakan tebakannya yang berkata, di sumur Langya ini, ada 3 zona bahaya besar. Karena disebut zona bahaya, maka tidak perlu ditanyakan, pasti ada bahaya besar, kalau tidak maka tidak disebut zona bahaya. Semua gadis menajamkan telinga dan mendengarkan dengan cermat, karena takut ketinggalan satu kata pun. Setiap orang yang memasuki sumur Langya dan selamat, setelah lebih dari 10 tahun, pada dasarnya semua formasi yang dapat dipecahkan telah ditemukan, mereka semua akan berkumpul di 3 zona bahaya besar. Satu orang terutama menjelaskan, yang lain bertanggung jawab untuk melengkapi, dan pemandangan dari 3 zona bahaya besar mulai diberitahukan kepada keluarga Yang Chen. Alasan mengapa disebut zona bahaya adalah karena banyak orang yang meninggal di ketiga tempat tersebut. Tidak apa-apa jika ada orang mati di sana, tapi masalahnya adalah puluhan ribu orang meninggal di luar 3 zona bahaya besar, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Tidak ada yang tahu apa yang ada di zona bahaya, mereka hanya tahu bahwa itu pasti sesuatu yang baik. Namun, 3 formasi di luar zona bahaya bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan oleh siapapun. Sejak legenda sumur Langya, zona bahaya tetaplah zona bahaya, tidak peduli berapa banyak gelombang orang yang datang. 3 zona bahaya besar telah dikenali, dan pada dasarnya, orang-orang yang dapat bertahan hidup di sumur Langya pada akhirnya akan berkumpul di dekat 3 zona bahaya tersebut, ingin mencoba peruntungan. Tentu saja banyak sekali orang yang tidak percaya dengan ajaran sesat, dan akibat akhirnya adalah kematiannya sendiri, kemudian menjadi contoh kegagalan bagi orang lain. Semua orang ingin tahu apa yang ada di dalam terminus. Semua orang ingin mengambilnya sendiri, tapi tidak ada yang berhasil. Orang pintar hanya akan menonton dan tidak bergerak, tetapi orang bodoh akan dikirim ke hukuman abadi. Sesederhana itu di luar zona bahaya. Faktanya, semua orang memahami bahwa zona bahaya ini hanya memiliki 3 susunan pertahanan yang kuat, dan sejauh ini, tidak ada yang berhasil menghancurkannya. Zona bahaya sebenarnya bukan rahasia lagi. Selama semua orang selesai mencari di area terluar, perhatian mereka akan terfokus pada 3 zona bahaya besar. Itu hanya akan memakan waktu sekitar belasan tahun. Dengan informasi ini, masing-masing dari mereka akan mendapatkan pil 6 keinginan. Itu pasti sepadan. Ketujuh orang itu mengatakan hal yang sama, jadi tidak boleh ada berita palsu. Yang Chen dengan sopan menyuruh mereka bertujuh pergi. Kemudian, dia berdiskusi dengan istri dan selirnya apakah mereka harus pergi dan melihat-lihat. Di sana, kami hanya bisa menonton. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Gao Yue buru-buru membuat 3 aturan terlebih dahulu. Karena disebut sebagai tempat berbahaya, pastinya tidak sesederhana itu. Begitu dia bertindak dengan mudah, mungkin akan ada masalah besar. Gao Yue mengetahui karakter suami dan muridnya. Ketika mereka sampai di tempat itu, dia mungkin mengambil risiko. Jadi, dia memberitahunya terlebih dahulu untuk menghindari kecelakaan. Tentu saja Yang Chen menyetujuinya. Dia bukan orang yang gegabah dan tidak akan membahayakan dirinya sendiri. Tapi dia sedikit penasaran, arai macam apa yang bisa menghalangi jejak begitu banyak pemburu harta karun. Terus terang, para pemburu harta karun ini terkadang benar-benar ahli di bidang tertentu. Pencapaian mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para ahli dari sekte besar. Bahkan mereka pun buntung, jadi bisa dibayangkan kesulitannya. Tempat pertama yang mereka tuju adalah sebuah gua. Alasan mengapa hal itu harus terjadi adalah karena semua orang sebenarnya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Hal yang menghalangi jalan semua orang adalah pintu batu di kaki gunung. Seluruh gunung berada di bawah batasan, jadi seseorang hanya bisa masuk dan keluar melalui pintu batu ini. Ini adalah salah satu dari 3 zona bahaya besar, Gua Langhuan. Itu juga merupakan zona paling tidak berbahaya dari 3 zona bahaya besar. Namun meski begitu, masih banyak mayat di sekitar Gua Langhuan. Beberapa sudah terurai menjadi bubuk. Dengan sedikit sentuhan, itu akan berubah menjadi tumpukan. Ada beberapa mayat segar di samping pintu batu gua. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui kekuatan Gua Langhuan dan dengan terburu-buru naik untuk membuka pintu. Tampaknya ada ekspresi ketakutan di wajah setiap mayat. Jelas sekali, mereka merasakan teror yang luar biasa sebelum meninggal. Menurut tebakan ketujuh pemandu dan legenda para pendahulu, pintu batu ini tidak bisa dibuka sama sekali. Ketika para kultivator menyentuhnya dan menggunakan kekuatan spiritual mereka, kekuatan spiritual seluruh tubuh mereka akan diserap oleh pintu batu tersebut. Jika mereka tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika para kultivator tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, bagaimana mereka bisa membuka pintu batu sebesar itu? Coba gunakan boneka. Yang Chen awalnya ingin mencobanya sendiri, tapi dia dihentikan oleh Gao Yue. Kemudian, dia membuat kompromi. Gao Yue, Gong Sunling, Si Sanshan, dan Sun Qingsui semuanya memiliki boneka yang terbuat dari mayat belalang sembah. Itu adalah cara teraman untuk mengujinya. Benar saja, seperti rumor yang beredar, begitu boneka Si Sanshan menggunakan kekuatan spiritual, seluruh tubuhnya seolah-olah tersedot oleh pintu batu. Jika Yang Chen tidak melihat situasinya buruk dan langsung menghancurkan bonekanya, mungkin Si Sanshan juga akan terlibat. Dan Wayang Gong Sunling tidak menggunakan kekuatan spiritual. Setelah lama menyentuhnya, tidak terjadi apa-apa. Sepertinya itu adalah arai penyerapan spiritual yang kuat. Yang Chen juga punya rencana di dalam hatinya. Setelah merenung beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum, ada jalan. Ke arah mana? Mata para wanita berbinar. Meski mereka tidak bisa melihat dengan jelas dalam kegelapan, semua orang bisa merasakan kegembiraan rekannya.
Zona bahaya yang telah meresahkan banyak orang selama beberapa generasi, di tangan suami mereka, ada cara untuk mengatasinya. Tentu saja mereka bangga dan bahagia. Ada dua cara. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, karena ini adalah arai penyerapan spiritual, selama itu adalah sebuah arai, akan ada batasnya. Dengan banyak kekuatan spiritual yang dapat diserap oleh arai tersebut, akan selalu ada saat di mana itu akan terjadi, tidak bisa menyerapnya. Namun, cara ini memakan terlalu banyak. Jika diukur dengan batu roh, jumlahnya akan sangat besar. Ini sedikit tidak sebanding dengan kerugiannya. Petik 2. Kebenaran ini dipahami oleh semua wanita, tapi tidak ada seorang pun yang benar-benar menggunakan metode ini untuk memecahkan susunannya. Seperti yang dikatakan Yang Chen, konsumsinya terlalu besar. Jangan lihat begitu banyak master panggung daceng yang meninggal di sini. Itu tidak bisa diukur dengan beberapa pon batu roh. Setidaknya 10.000 pon batu roh kualitas terbaik harus digunakan untuk berbicara. Apakah ada cara lain? Sun Kingsway segera bertanya tentang cara lain. Sebenarnya, ini sederhana untuk dikatakan, tetapi banyak orang yang terjebak di jalan buntu dan tidak dapat memikirkannya. Yang Chen berkata sambil tersenyum, jangan gunakan kekuatan spiritual, gunakan alat, gunakan kekerasan untuk membuka pintu batu ini. Chapter 1330. Orang yang berkultivasi terkadang tidak memikirkan beberapa hal. Ketika mereka percaya tahayul tentang kekuatan spiritual sepanjang hidup mereka, mereka secara tidak sadar akan berpikir bahwa tanpa kekuatan spiritual, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Yang Chen berbeda, Gao Yue Gong Sun Ling Si Sanshan Sun Kingsway juga berbeda. Mereka semua telah mengalami proses kultivasi mereka di segel dan hidup seperti orang biasa selama 100 tahun. Dalam hal ini, mereka memiliki pemahaman lebih dibandingkan kultivator lainnya. Orang awam yang tidak memiliki kekuatan spiritual, apa yang akan mereka lakukan jika menemukan batu atau kayu yang tidak bisa digerakkan? Sebenarnya masih banyak cara. Cara paling sederhana adalah dengan menggunakan alat seperti tuas, sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisik untuk menopang beban yang tidak dapat ditanggungnya. Pintu batu ini sama, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual. Di mata orang awam adalah mencari berbagai cara untuk mencapai tujuan, namun di mata para penggarap, itu menjadi cara berpikir yang lain. Pertama-tama, pikiran pertama setiap orang adalah menghancurkan formasi terlebih dahulu. Selama formasinya rusak, tidak akan ada masalah seperti itu. Tentu saja ide ini juga wajar. Pihak lain telah mengatur formasinya, dan mereka dapat memecahkannya sendiri. Datang dan pergi, itu tegak. Pikiran kedua adalah jika Anda tidak dapat menghancurkan formasi, metode apa yang digunakan untuk menyerang formasi tersebut? Atau coba peruntungan Anda dengan berbagai senjata ajaib. Mayat yang tergeletak dan membusuk di depan pintu adalah korban dari gagasan ini. Tidak ada seorang kultivator pun yang pernah berpikir untuk menggunakan metode manusia biasa untuk menyelesaikan masalah. Para master tahap Yuanying dan Daceng semuanya berusia ratusan tahun. Selama bertahun-tahun berkultivasi, mereka lupa bahwa mereka dulunya adalah manusia biasa, dan mereka masih dapat menggunakan metode manusia biasa. Ketika Yang Chen mengatakan ini, para wanita itu tiba-tiba merasakan perasaan pencerahan. Jika mereka ingin menyelesaikan masalah ini, ada dua cara untuk menyelesaikannya dengan santai. Cara pertama memang sedikit memakan biaya, namun bisa dikatakan bisa diatasi. Cara kedua orang awam membuat para wanita sedikit malu. Tak satu pun dari mereka yang memikirkannya, sepertinya tidak ada konsep sama sekali di benak mereka. Tentu saja, ini tidak terlalu rumit untuk suamimu. Setelah Yang Chen menunggu semua orang memikirkannya, dia menambahkan sambil tersenyum, jika pintu batu ini tidak seberat gunung di belakangnya, itu hanyalah sepotong kue. Kecuali Gong Sun Ling, sepertinya tidak ada orang lain yang mengerti maksud Yang Chen. Gao Yue samar-samar menebak sesuatu, tapi dia tidak yakin apakah Yang Chen bersungguh-sungguh. Saat dia berbicara, tangan Yang Chen telah meraih dua pegangan besar pintu batu itu. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa pegangannya, tapi kelihatannya sangat kokoh, seolah-olah dibuat untuk dipegang dan mendorong pintu hingga terbuka. Para wanita tersebut sangat jelas dalam hatinya bahwa tidak akan ada masalah jika mereka tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, namun mereka masih sedikit khawatir saat melihat pemandangan ini. Mereka takut mengganggu Yang Chen. Tidak ada yang berani berbicara dengan keras dan hanya memandang Yang Chen dengan gugup. Yang Chen dengan santai mengerahkan kekuatan dan mendorong ke dalam, tetapi kedua pintu batu itu tidak bergerak sama sekali. Hal ini membuat Yang Chen sedikit terkejut. Dia sepertinya tidak mengerahkan banyak tenaga, tapi dia telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning ke ranah menjungkir balikan kekuatan laut. Dia memiliki setidaknya kekuatan puluhan ribu jin. Dia bahkan tidak mendorong pintu batu itu. Pintu batu ini masih sedikit menarik. Setelah diamati dengan cermat, pintu batu tersebut belum dibuka setidaknya selama 10.000 tahun. Tidak ada apapun di pintu itu, tetapi Yang Chen masih dengan hati-hati menemukan bahwa di tepi pintu batu, ada beberapa jejak halus yang hampir tidak ada yang menyadarinya. Jejak-jejak ini sebenarnya vertikal. Apa yang dimaksud dengan jejak vertikal? Yang Chen berpikir sedikit di dalam hatinya dan segera tersenyum di wajahnya. Ini jelas merupakan goresan yang ditinggalkan oleh pintu batu yang bergerak naik turun. Perancang tempat ini benar-benar orang yang jahat. Dia memasang dua pintu batu yang tampak biasa. Semua orang mengira itu dibuka dari dalam keluar. Tidak ada yang menyangka bahwa pintu batu itu dibuka dari atas ke bawah. Dia meraih kedua pegangan itu dengan kedua tangan dan mengangkatnya. Di tengah suara gemuruh, kedua pintu batu itu perlahan mulai meninggalkan tanah dan bergerak ke atas. Karena sudah lama tidak dibuka, maka gesekan pada saat pintu batu diangkat sangat besar dan terkesan sangat kasar. Namun di bawah kekuatan mengerikan Yang Chen, pintu batu itu masih berdiri kokoh, memperlihatkan jalan di bawah. Ketujuh selir itu terkejut saat mengetahui bahwa suami mereka memiliki kekuatan yang begitu menakutkan.
Gao Yue akhirnya membenarkan tebakannya, Yang Chen benar-benar mengangkatnya dengan kekuatannya sendiri. Ketika mereka mundur bersama, Gao Yue melihat Yang Chen melambaikan pilar batu besar ratusan ribu jin untuk bermain trik. Saat ini, dia tidak begitu terkejut. Gong Sunling telah melihat adegan Yang Chen menarik pulau itu dan menghancurkannya ke arah Hou Yun, jadi dia tidak terkejut. Wanita-wanita lainnya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Monster macam apa suami mereka? Belum lagi tingkat alkimianya, bagaimana tubuh fisiknya bisa begitu menakutkan. Pantas saja semua wanita di bawah tempat tidur terkadang bukan lawan Yang Chen, namun ternyata tubuh fisik murninya begitu menggemparkan. Untungnya, kondisi pikiran semua orang baik. Meski terkejut, itu hanya sesaat. Bisnis itu lebih penting. Suaminya telah mengangkat seluruh pintu batu itu. Jika mereka tidak masuk dan melihat-lihat, bukankah kerja keras suaminya akan sia-sia? Kultivasi Tao Junqi adalah yang tertinggi, jadi dia memimpin dan hendak mengebor di bawah lengan Yang Chen dan bergegas masuk. Yang Chen mengingatkannya tepat waktu, hati-hati. Tao Junqi mengerti dan memanggil elang bersayap besi. Dia mengambil pedang terbang dan menundukkan kepalanya untuk masuk. Yang Chen hanya mengangkat pintu batu ke dadanya, dan Tao Junqi harus membungkuk untuk masuk. Berikutnya adalah Gong Sunling. Dia memiliki peta geografis sungai pegunungan untuk melindungi tubuhnya, dan dia dapat melindungi Tao Junqi bila diperlukan. Sisanya melewati Yang Chen satu persatu dan memasuki terowongan panjang di bawah pintu batu. Gao Yue adalah yang terakhir dalam antrean. Setelah wanita lain masuk, dia menatap ke beberapa arah di kejauhan, bertukar pandang dengan Yang Chen, dan berjalan masuk dengan tenang. Sekarang Yang Chen telah mengangkat pintu batu di atas kepalanya, dan dia bisa masuk dengan mudah. Di beberapa arah yang dilihat Gao Yue, ada orang yang menatap ke sisi ini dengan kaget. Setidaknya 3 dari mereka adalah pemandu yang memasuki sumur Langya untuk kedua kalinya dan menanyakan arah kepada Yang Chen. Saat ini, mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Salah satu dari 3 tempat berbahaya di sumur Langya dengan mudah diselesaikan oleh Yang Chen. Mengapa rasanya seperti menonton pertunjukan? Para wanita itu sudah berjalan jauh. Yang Chen memegang bagian bawah pintu batu dengan tangannya, mempertahankan postur mengangkat, dan pindah ke pintu batu selangkah demi selangkah. Namun, di mata beberapa orang yang menatap ke sisi ini, pintu batu tersebut tetap mempertahankan ketinggiannya untuk diangkat dan tidak pernah jatuh. Situasi ini membuat beberapa orang gembira. Mungkinkah setelah pintu batu dibuka, akan selalu terbuka? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.